Shalom saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Di sini saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Amin. Salam saudaraku, tema kita pada hari ini diberi judul berkorban untuk melayani. Berkorban untuk melayani. Sebagai ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu berkorban? Yang jelas jawabannya adalah pernah, dan itu pasti. Berkorban bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya, mengorbankan nyawa demi melahirkan buah hati. Berkorban menahan kantuk untuk menjaga anak agar terlelap di dalam tidurnya. Melalui contoh ini, berkorban berarti memberikan segalanya kepada orang yang sangat dicintai. Berbicara mengenai berkorban, saat ini kita akan belajar dari seorang perempuan yang memang tidak disebutkan secara jelas di dalam bacaan kita tadi. Bukan perihal namanya yang perlu kita ingat, tetapi adalah perbuatannya. Ketika Yesus diundang untuk menghadiri perjamuan di Betania, tiba-tiba masuklah seorang perempuan sambil membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Perempuan itu memecahkan buli-buli di tangannya dan mengurapi Yesus. Bahkan dengan menangis, ia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bau semerbak harum segera memenuhi seluruh ruangan di mana mereka berada. Namun ketika hal itu terjadi, orang-orang yang menyaksikan adegan tersebut ada yang tertegun, tetapi ada pula yang gusar dan mengatakan, "Untuk apa melakukan pemborosan itu?" Ada anggapan boros karena harga dari minyak narwastu pada saat itu sangat mahal, setara dengan upah selama 1 tahun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu diketahui pula bahwa setiap perempuan Israel yang bertumbuh dewasa dan belum menikah memiliki satu buli-buli pualam yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh karena akan dipecahkan saat hari pernikahannya tiba. Jadi secara tidak langsung perempuan itu bukan saja memberikan persembahan yang mahal harganya, tetapi juga masa depannya kepada Yesus. Di balik pengorbanannya, perempuan ini juga rela melayani, meskipun ada banyak gusaran dari para murid-murid Yesus. Bagaimana tidak, ia mengurapi Yesus dengan sesuatu yang sangat berharga yang dimilikinya, dan kemudian juga menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Sebuah rasa cinta yang begitu dalam kepada Yesus dan sebuah sikap berkorban untuk melayani. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali untuk selalu melayaninya. Kalaupun kita merasa tak ada yang berharga yang patut kita berikan, mari kita mengingat bahwa masih ada hati dan diri kita yang bisa kita berikan kepada Yesus. Jika perempuan di Betania memberikan hal yang berharga untuk melayani Yesus, kita bisa melayaninya dengan apa yang ada pada diri kita. Misalnya melalui hal-hal kecil.
Kita berkorban untuk memberikan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengannya setiap hari. Berkorban untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja sesuai dengan talenta yang kita miliki. Yang terpenting adalah melayani dengan hati yang rela. Saat kita mau mengorbankan apapun yang kita miliki untuk Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh di dalam iman dan selalu dekat dengan Tuhan. Lalu pertanyaan yang perlu kita refleksikan adalah, beranikah kita seperti perempuan itu, yang rela berkorban untuk melayani Yesus? Melayani yang dimaksud bukan karena supaya disanjung oleh banyak orang, tetapi atas dasar cinta kita kepada Yesus. Mari merenung dan menjawabnya melalui refleksi diri. Selamat berefleksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.